Otawamu, 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 otawamu. Obrolan singkat berwawasan menuju Indonesia bersinar, bersinar koba. Otawamu. Hai Sobat Bersinar, kembali lagi dalam program podcast Otawamu Bersinar. Obrolan singkat dan berwawasan menuju Indonesia Bersinar. Ini salah satu program yang diinisiasi oleh BNNP Gorontalo dalam bentuk podcast. Nah, kali ini saya bersama dengan Siti Huzaimah Huntoyungo. Iya, benar sekali. Ketua Ranman 1 Gorontalo. Iya. Tema kali ini karena dia berhubungan dengan remaja ya, jadi kita nanyanya tentang kiat remaja dalam menghadapi narkoba. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, RAN ini sebenarnya apa? Oke. Jadi izin menjelaskan Kak. Ya. Jadi RAN itu sebenarnya singkatan dari Relawan Anti Narkoba, atau mungkin beberapa orang menyebutnya juga Remaja Anti Narkoba. Jadi RAN ini diinisiasi sama kakak RAN, yaitu Kak Andre. Nah, Kak Andre ini menginisiasi RAN di Man 1 Kota Gorontalo. Dia yang membentuk RAN, dan RAN awalnya itu berasal dari Duta Anti Narkoba. Jadi awalnya di Man 1 Kota Gorontalo itu ada Duta Anti Narkobanya. Nah, akhirnya para Duta Anti Narkoba ini membuat satu organisasi yang dinamakan dengan RAN atau Relawan Anti Narkoba. Seperti itu, Kak. Remaja atau relawan sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya yang dikenal dan yang sebenarnya itu adalah relawan anti narkoba, tapi mungkin beberapa orang lebih suka menyebutnya sebagai remaja anti narkoba karena kita juga kan isinya masih remaja-remaja semua kan. Iya, benar. Seperti itu. Nah, tunggu dulu. Tadi kan katanya dibentuk dari Duta Anti Narkoba. Duta Anti Narkoba yang inisiasinya oleh siapa? BNN? Iya. Oh, dari BNN. Iya. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2019, Kak. Ini sekarang RAN sudah angkatan yang keberapa? Alhamdulillah RAN sekarang sudah angkatan yang kelima. Kalau saya sendiri angkatan kelima. Terus udah dilantik juga angkatan 6. Sudah dilantik yang angkatan ke-6. Oh. Dan sekarang masih masa pembimbingan untuk pasaran 7. Iya. Masalahnya. Tunggu dulu, sebelumnya sama tanya dulu. Ini perekrutan RAN ini bagaimana? Karena maksudnya dari siswanya ini dipilih atau bagaimana untuk masuk ke RAN ini? Oke, jadi sebenarnya untuk perekrutan RAN itu seperti organisasi-organisasi yang ada di Man 1 Kota Gorontalo. Nah, untuk perekrutannya itu dimulai dari kelas 10. Jadi yang bisa masuk di RAN itu hanya kelas 10. Dan yang kelas 10 ini akan mengalami bimbingan. Jadi akan dibimbing oleh kakak-kakak. Dan mereka ini biasanya kelas 10 disebut sebagai bacaran atau bakal calon relawan anti narkoba. Nah, nanti mereka akan naik tingkat itu saat mereka kelas 11 atau kelas 2 SMA, itu nanti mereka akan jadi caran atau calon relawan anti narkoba. Terus nanti ada transisi sekitar dari kelas 12 dari kelas 11 mau naik ke kelas 12 itu bakal jadi relawan anti narkoba. Jadi mereka ini akan benar-benar menjabat. Berarti relawan anti narkobanya itu disebut RAN ketika kelas 12 kelas 3. Iya. Oke. Nah, ini kan tentang relawan anti narkoba. Narkoba sendiri menurut pemahaman adik-adik ini bagaimana? Oke, kalau narkoba mungkin dari pemahaman saya kan memang narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ya. Tapi kalau misalnya saya melihat narkoba ini adalah bahan adiktif yang bisa membuat kita kehilangan kesadaran atau mungkin bahasa zaman sekarang itu ngefly. Seperti itu, Kak. Selama jadi anggota RAN, pernah nggak ketemu atau ada siswa atau lingkungan sekitar sekolah itu makin narkoba? Pernah nggak? Kalau misalnya narkoba yang seperti obat-obatan sih jarang ya ditemui, Kak. Karena mungkin kita lingkungan madrasah seperti itu. Tapi kalau misalnya terkait kayak rokok, atau vape yang lagi marak-marak sekarang, itu lumayan sih, Kak. Makanya itu relawan anti narkoba ini dalam struktur OSIS itu dia masuk dalam bela negara. Jadi kami yang jadi intiran itu nanti akan melakukan razia di setiap pekannya, akan ada jadwalnya. Iya, seperti itu, Kak. Ada razia di setiap pekannya. Dan yang Razianya kemana? per kelas-kelas, Kak. Jadi
seluruh angkatan itu kena razia seperti itu. Yang berazia berarti yang sudah jadi ran itu yang kelas Iya. 12 itu, bukan bacaran atau apa tadi? Caran. Oh, Iya, caran Kak. itu. Tunggu dulu, ini yang menarik ini. Ini kan ran satu-satunya mungkin di Provinsi Gorontalo yang satuan tugasnya yang sering ngetek IG BNN Provinsi Gorontalo. Itu kan biasanya kegiatan-kegiatan dari bacaran apa semuanya itu. Nah, saya mau tanya, motivasi adik-adik sekalian ikut ran ini apa itu maksudnya? Mungkin untuk motivasinya itu supaya remaja-remaja sekarang terhindar dari narkoba. Mungkin ini kayak motivasi yang sangat basic, tapi saya melihatnya itu ini harus menjadi suatu hal yang jadi tren gitu Kak. Jadi kita itu harus melihat narkoba bukanlah hal yang perlu kita dekati. Kayak untuk apa narkoba sebenarnya? Kita tidak perlulah mendekati hal-hal yang bukan mungkin juga sih, lebih tepatnya pasti akan membahayakan kita. Seperti itu Kak. Kalau menurut Ade sendiri, narkoba itu seberbahaya apa itu sampai kenapa harus dijauhi jauh itu menurutnya? Mungkin kembali lagi ke yang awal, narkoba itu kan bisa bikin kita nge-fly, kita bahkan hilang kesadaran diri, dan hal-hal tersebut kan mungkin dalam agama itu dilihat merupakan suatu hal yang buruk. Jadi menurut saya memang itu bukan hal yang perlu kita dekati seperti itu Kak. Berarti ruang lingkupnya bukan hanya untuk area MAN 1, tapi Iya. sebenarnya lingkungan sekolah juga termasuknya. Iya. Kalau berarti keluarga sendiri pernah nggak misalnya mengatakan gini, ini mohon maaf ya kalau misalnya ngapain sih ikut-ikut yang begitu? Pernah nggak ada kayak macam hate speech? Artinya ini komentar negatif dari dari orang-orang lain ketika Ade misalnya ikut kegiatan itu. Apakah pernah ada atau gimana itu? Sejauh ini alhamdulillah keluarga saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung saya ikut organisasi, apalagi relawan anti narkoba. Seperti itu sih Kak. Jadi keluarga sampai saat ini benar-benar mendukung setiap kegiatan yang saya ikuti, apalagi di RAN. Seperti itu. Berarti dukungan keluarga tetap Iya. ada. Kalau dari ini sendiri kayak macam teman-temannya atau kan sementara pas razia nih datang-datang tiba-tiba kau dikenali misalnya ke orang, ada nggak kayak macam orang dendam begitu sama kalian itu yang sudah yang ngerazia itu anak-anak itu? Pernah nggak ketemu dengan suatu situasi atau kondisi di mana kalian itu ketika melaksanakan tugas tapi tiba-tiba kayak macam ada halangan, rintangan atau apa ya dilakukan oleh ini? Oke, baik. Mungkin kalau misalnya soal halangan atau rintangan, ada beberapa kali sih Kak ketika kita lagi razia, karena yang razia itu kan anggota-anggota bela negara, RAN, PKS dan juga Paskibraka. Itu yang akan merazia. Nah, salah satunya untuk RAN sendiri memang mungkin dari teman-teman yang kurang suka dengan razia-razia itu beberapa kali kita disinisin kayak gitu sih Kak. Tapi kita menganggap itu bukan suatu hal yang perlu ditanggapi lebih lanjut, kayak ya udahlah, kita di sini melaksanakan tugas dan kita yakin kalau misalnya tugas ini merupakan tugas yang baik gitu. Tapi sampai tidak ada yang sampai mengancam begitu ya? Alhamdulillah nggak ada sih Kak untuk Belum ada ya? ancaman-ancaman seperti itu. Terakhir, saran untuk BNN ke depan dalam mencegah narkoba, terutama kan dalam kalian ini kan sebagai anggota RAN ini nih. Apa saran dari kalian buat kami untuk mencegah BNN? Bukan mencegah narkoba itu? Oke, mungkin sarannya itu kita bisa lebih banyak lagi melakukan kegiatan di luar. Mungkin kalau misalnya saya boleh beri ide Kak, Iya. mungkin kegiatannya itu kayak senam bersama, misalnya di Iya. Taruna gitu. Nah, terus ketika mereka atau pengunjung-pengunjung yang akan ke sana, itu akan kita berikan semacam gift. Nah, di gift ini kita akan taruh susu misal ataupun roti. Terus juga ada pamflet yang tentang bahayanya narkoba. Jadi kayak narkoba itu ada apa aja. Terus habis itu narkoba itu cara menghindarinya kayak gimana, bahayanya apa. Mungkin kayak gitu bisa membuat orang-orang yang mungkin awalnya tertarik cuman untuk melakukan senam, tapi akhirnya mereka bisa mengetahui lagi lebih lanjut tentang apa
apa itu narkoba, seperti itu sih Kak. Mungkin sukanya itu adalah bisa ketemu banyak orang, bahkan bisa berinteraksi langsung sama pihak-pihak BNN seperti itu. Dan kalau misalnya untuk dukanya mungkin lebih kayak izin kegiatan, apalagi sekarang udah agak susah ya Kak kalau misalnya kegiatan malam gitu. Yang baru cuman itu. Iya. Apa? Kiat remaja, bagaimana menghadapi narkoba itu? Apalagi sekarang kan kita harus sadari, kita harus pahami bahwa narkoba itu sekarang merambah sampai ke tingkat anak-anak. Anak-anak sekarang lebih banyak mungkin menyalahgunakan ya dalam lem atau obat-obatan. Nah, kiat-kiatnya remaja dalam menghadapi narkoba ini. Oke, mungkin untuk hal yang bisa kita lakukan, lebih tepatnya remaja lakukan untuk menghindari narkoba, dari saya itu kayak kita harus lebih mengetahui lagi apa-apa jenis narkoba gitu. Jadi kan mungkin anak-anak yang sekarang memakai narkoba misal, itu mereka kayak kurang tahu informasi kalau misalnya oh ternyata ini narkoba loh, kayak gitu. Kayak misalnya bensin, lem, kayak gitu kan Kak, itu yang lebih sering kita temui di lingkungan kita. Mungkin kita harus lebih pintar lagi dalam menggunakan media sosial, karena sekarang kan sudah sangat mudah ya kalau misalnya mau menggunakan media sosial. Jadi kita bisa cari-cari dan bisa lebih membuat kegiatan-kegiatan yang bisa di-share ke media sosial. Seperti itu. Jadi kegiatannya kita share di media sosial, kayak misalnya konten-konten yang sekarang sedang marak seperti itu. Terus ketika kita men-share itu di media sosial pasti akan dilihat oleh banyak orang kan Kak. Jadi mungkin orang-orang bisa lebih tahu lagi, oh ternyata narkoba ini ada ini, oh ternyata ini tidak bisa digunakan. Jadi yang pertama kita itu harus lebih pintar lagi untuk mengecek narkoba ini ada apa-apa aja sih. Terus abis itu yang kedua sudah pasti kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan positif, karena mungkin orang-orang yang terpapar narkoba ini mereka berada di lingkungan yang cukup memprihatinkan ya Kak. Jadi kayak lingkungan mereka mungkin banyak yang merokok, yang hirup lem seperti itu, dan mereka kan masih usia remaja, masih labil, jadi mereka kurang paham kayak oh ini bisa atau tidak sih digunakan. Tapi karena lingkungan mereka menggunakan hal tersebut dan itu kayak hal lumrah, jadi mereka akhirnya tergerak untuk menggunakan juga. Jadi menurut saya kita harus lebih kita tuh harus lebih sering lagi melakukan hal-hal yang positif. Masif lagi untuk melakukan. Iya, seperti itu Kak. Tadi sempat disinggungkan soal kayak macam merokok. Tapi di sekolah ada yang merokok? Untuk hal itu mungkin beberapa orang masih ditemui, adalah beberapa Kak. Cuman tidak yang sangat marak. Nah, makanya itu relawan anti narkoba turun untuk merazia-razia. Jadi salah satu tujuan kita juga untuk merazia orang-orang yang seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ketemu orang seperti itu akan disampaikan ke BK, dan urusan selanjutnya itu berada di BK. Nanti pembimbingannya dari BK seperti berarti itu. Bukan urusan RAN itu ketika dia misalnya kedapatan misalnya. Untuk itu, RAN itu sebenarnya sebagai tim yang mengecek saja. Kita tidak punya hak yang lebih lanjut lagi untuk membimbing mereka seperti itu Kak. Karena kita juga di sini perannya sebagai siswa, jadi kita lebih menyerahkan itu ke pihak yang mungkin lebih berwenang, yaitu guru BK seperti itu. Tapi pernah ada yang dikeluarkan hanya gara-gara merokok atau bagaimana? Kalau misalnya pas SMA ini saya belum pernah mengetahui tentang hal itu sih Kak, dan sejauh ini yang saya tahu memang tidak ada. Tapi kalau misalnya dulu pas SMP pernah ada sih Kak. Terakhir, harapan dari RAN untuk anak-anak remaja di Indonesia, terutama di Gorontalo, dalam menghadapi narkoba ini, harapannya? Oke, harapan aku ataupun harapan RAN untuk orang-orang yang masih
awam tentang narkoba, mungkin mereka kembali lagi ke yang aku bilang tadi di awal Kak. Jadi mereka harus lebih mengetahui lagi, lebih bijak lagi kalau misalnya mau menggunakan media sosial. Media sosial kan kita bisa searching apa aja, dan salah satunya kita bisa cari tahu apa sih hal-hal yang bisa membahayakan kita, dan salah satunya itu narkoba. Jadi mereka harus lebih paham lagi untuk menggunakan media sosial ini sebagai sarana dan prasarana untuk mengetahui tentang narkoba dan kayak cara menghindarinya. Dan kayak di awal lagi mungkin mereka bisa lebih banyak beraktivitas yang positif-positif dan mungkin bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sih Kak, seperti itu. Oke, terima kasih buat Siti Huzaimah Kuntoyongo, Ketua Ranman 1 Gorontalo telah bersedia hadir dalam podcast kita kali ini. Baik, sekian dulu dari kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Indonesia bersinar kobar.